Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Hai Sobat OKB, selamat datang di podcast OKB, obrolan keluarga berencana bersama UPT Badediklat KKB Pati. Podcast ini akan membahas mengenai program keluarga berencana dan juga pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di UPT Badediklat KKB Pati. Saya Harinya Sadiki akan menemani sobat semuanya hari ini, dan hari ini kita akan kedatangan tamu spesial narasumber kita yang luar biasa dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bapak Mustaqim Esport Enkom. Siapa Mas aja ya Oke. Mas ya, karena masih muda sepertinya ya. Cocok. Oke, beliau adalah Pranata Komputer dari tim Pokja Pelaporan Statistik ya Mas ya. Selamat datang Mas Mustaqim. Selamat datang Mbak Hayun. Ya. Selamat bertemu. Ya, Mas Mustaqim ini sebagai tim Pokja Pelaporan Statistik ya Mas ya. Iya, saya di tim pelaporan statistik di perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini tugas dan fungsinya menangani sistem informasi keluarga atau yang dalam hal ini SIGA, dan ada mungkin ada pendataan keluarga, ada verifikasi pada si keluarga tersebut, stunting data tersedia dan kita olah, kemudian kita sajikan di perwakilan BKKBN Provinsi untuk dikonsumsi di semua di 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Oh iya, betul. Ini Mas, tadi jenengan kan menyebutkan mengenai pendataan keluarga Iya. nih. Nah, Mas Mustaqim ini adalah salah satu pengajar juga di pelatihan yang sedang berlangsung di UPT Badediklat KKB Pati, yaitu mengenai verbal ya Mas ya. Nah, tapi ternyata beberapa peserta ada yang menyampaikan bahwa berbentrokan dengan itu ya Mas ya, pemutakhiran pendataan keluarga. Nah, mungkin ini yang sedang berlangsung saat ini ya Mas ya, kita bicara mengenai pendataan keluarga di tahun 2024 ini. Nah, untuk pendataan keluarga itu sebenarnya apa sih Mas? Oh baik, pendataan keluarga pada prinsipnya yaitu mengumpulkan, kemudian mengolah, kemudian menyajikan informasi terkait informasi keluarga terkait dengan kependudukan, kemudian keluarga berencana, kemudian itu. Nah, secara pendataan itu dimulai dari tahun 2021 itu dilakukan secara serentak atau secara serentak itu dilakukan di semua kakak atau semua kepala keluarga. Jadi 100% dilakukan pendataan. Hal itu tertuang pada aspek legalnya pendataan keluarga. Di situ kan ada sebenarnya sudah dipayungi hukum secara negara, harus dipayungi hukum. Itu ada di Undang-Undang Nomor 52 kemudian tahunnya 2009. Nah, di situ sudah sangat jelas berbunyi di pasal 49 gitu ya, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, kemudian menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga gitu. Kemudian itu di ayat satunya, kemudian di ayat 2-nya itu upaya sebagaimana dimaksud ayat 1 itu dilakukan secara survei atau secara sensus melalui pendataan keluarga. Nah, di situ sudah teramanatkan bahwa pendataan keluarga itu ada di Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009. Kemudian lebih lanjut ada di pasal 41 di 52 itu yang berbunyi di ayat 1 itu penyelenggaraan informasi keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 tadi. 39 tadi bertujuan untuk menyediakan informasi keluarga melalui pendataan keluarga. Kemudian data itu digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagai dasar
Iya. sebagai dasar juga untuk menetapkan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan pembangunan lain yang terkait dengan data keluarga. Oh iya, itu banyak Itu. sekali ya Wah, Mas itu ya jelas ya sudah masa-masanya. aspek legalnya sudah sangat kuat, sudah ada ini, kemudian Iya. di situ juga ada turunannya ternyata. Di situ Hmm, ternyata juga ada turunannya juga ada turunan dari Undang-Undang 52 2009 itu ada PP nomor 87 iya. tahun 2014. Nah, salah satunya berbunyi pendataan keluarga wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini kabupaten atau kota secara serentak selama 5 tahun. Nah, kalau di BKKBN udah Hmm, dilakukan pertama secara serentak di tahun 2021. Jadi untuk tahun-tahun selanjutnya yaitu iya. 2002, 2022, 2023, kemudian 2024 ini dilakukan update pemutakhiran pendataan Iya. keluarga yang tadinya secara keseluruh di 2021 itu dan Hmm, di 2024 ini iya. dilakukan pendataan atau updating pendataan keluarga secara sampling atau Oh, sen. secara tidak menyeluruh di Kabupaten tadi ada daerah-daerah lokus daerah desa-desa tertentu yang dijadikan sampel untuk pendataan keluarga 2024 gitu. Berarti tadi menyebutkan ada yang tiap tahun, ada yang tiap empat Tadi tahun apa 5 tahun? 5 tahun 5 tahun sekali, sekali. 5 Itu tahun sekali. bedanya tadi sensus dan juga sampling ya Mas Sampling ya? ya, survei Oh, namanya. survei. Iya, kalau Oh, yang secara menyeluruh tadi 2021 kita 2021. namakan sensus karena Iya. secara menyeluruh dari semua kakak yang ada di Jawa Ya. Tengah didata. Itu bahkan secara nasional itu di 2021 Iya. dilakukan pendataan secara menyeluruh atau sensus. Nah, untuk di tahapan selanjutnya di tahun Iya. 2022, 2023 dilakukan secara survei untuk Oh, daerah-daerahnya juga sudah ditentukan secara sampling iya. begitu. Oh, berarti kalau tiap 5 tahun berarti nanti untuk yang sensus kembali itu berarti Ya, 2000, kalau secara 2025 hitungan ya? 5 tahun Eh, oh 2026. 2026 ya. Oh 2026 ya. nanti secara sensus lagi. Oh, oke. Oke, Mas. Biasanya itu yang survei itu pertanyaannya sama dengan yang 2021 ya, Mas ya, tapi hanya sampling itu saja apa hanya Untuk kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan di pendataan keluarga di setiap tahunnya mungkin ada sedikit pengembangan ya, sedikit pengembangan sesuai dengan kebutuhan institusi. Misal ada kemarin ada formulir stunting atau pencegahan stunting, nanti ada penambahan melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat terkait data-data yang lebih akurat terkait bantuan dan lain-lain gitu sih. Intinya setiap tahun ada pengembangan sesuai dengan kebutuhan untuk kuesioner. ya. Untuk poin-poinnya itu apa sih, Mas? Misalnya kesehatan reproduksi itu KB Oh iya, itu ya? ya teman-teman untuk pendataan keluarga dari 2021 maupun 2023 yang kita potret ada 3 indikator besar ya, Iya. 3 indikator besar yaitu terkait dengan blok atau kita namakannya blok ya, blok kependudukan. Nah, di situ Iya. mungkin ada data usia, nama, nik, dan riwayat keluarga, baik anak, ibu, kemudian anak, orang tua, dan lain-lain lah, terkait dengan Identitas ya. terkait data blok kependudukan atau demografi penduduk Indonesia itu Iya. ada di blok kependudukan. Kemudian yang kedua ada di blok KB atau keluarga berencana. Nah, di situ pertanyaan seputar keluarga berencana baik itu jumlah anaknya berapa, kemudian saat ini menggunakan kontrasepsi apa, efek samping kontrasepsinya apa, kemudian dia mendapatkan informasi alat kontrasepsi itu dari siapa Oh dan iya. macam-macam itu terkait dengan indikator dari keluarga berencana atau kalau kita sebutnya blok keluarga berencana atau blok KB. Kemudian Pengetahuan yang pengetahuan didapatkan terkait itu ya gitu. tentang Kemudian yang terakhir reproduksi. ada blok pembangunan keluarga. Nah, di situ Iya. pembangunan keluarga itu ada macam-macam ya, ada kepemilikan aset dan macam-macam contoh-contoh indikator yang pengen kita gali di sana. Kemudian ada juga penambahan dari di situ ada indeks pembangunan keluarga diikutkan ke situ. Di situ ada dimensi-dimensi kemandirian Iya. itu yang ada di pembangunan keluarga. Begitu ada 3 blok ya, Iya. ada 3 indikator yang pengen kita
pengen digali oleh BKKBN terkait blok HP, kemudian tadi ada blok kependudukan, Kependudukan, blok KT, pembangunan kemudian keluarga. blok pembangunan keluarga. Ya, untuk melaksanakan pendataan keluarga ini kan pastinya BKKBN nggak sendirian ya Mas ya. Mesti ada di lini lapangan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Nah, itu yang melaksanakan pendataan keluarga itu siapa saja sih Mas yang yang terlibat Oh seperti iya, itu? eh, keterlibatan atau petugas yang melakukan pendataan itu sangat apa ya, eh, sangat sangat menentukan data yang akan kita dapatkan gitu ya. Nah, di sini kalau menurut PP 87 tadi, PP Iya. 87 tadi di sini pendataan keluarga dilakukan oleh kader setempat gitu ya, Oh, kader setempat. Kemudian eh, di bawah pembinaan penyuluh keluarga iya. berencana atau petugas keluarga berencana Iya. yang ada di lapangan. Jadi kenapa kader setempat gitu ya? Karena kenapa harus kader setempat gitu ya? Karena kader setempat yang tahu kondisi lapangan, kalau kondisi daerahnya, kemudian masyarakatnya itu lebih lebih tahu, lebih familiar. Jadi tingkat akurasi data yang dihasilkan lebih maksimal gitu ya. Jadi ada kader KB atau kader apapun yang ada di desa itu, Iya. kemudian eh, di diberi tugas untuk melakukan pendataan keluarga. Kemudian secara desa nanti ada petugas tersendiri untuk bagian yang melakukan monitoring, ya monitoring sejauh mana kader Iya. ini sudah melakukan pendataan, sejauh mana sudah selesai sampai berapa. Kemudian ada di tingkat kecamatan, di situ Mhm. ada namanya manajer data. Nanti di situ Iya. kalau biasa manajer data dia dipegang atau dijabat oleh PKP yang ada di kecamatan. Kemudian ada manajer pengelola dia ada di kecamatan juga. Jadi di kecamatan ada dua SDM, di dalam Iya. hal ini SDM pendataan keluarga. Kalau kalau dalam pendataan keluarga sendiri sebenarnya ada 4 SDM. Iya. Hmm. Satu itu ada kader pendata tadi, kemudian yang di tingkat desa ada supervisor namanya. Iya. Kemudian di tingkat kecamatan ada manajer data, kemudian ada manajer pengelola. Itu tadi ada 4 SDM yang secara tim Iya. bekerja, kemudian saling berkoordinasi, saling memantau pelaksanaan pendataan keluarga begitu. Iya. Itu di lini lapangan ya Mas Ya, ya. di Nanti lini di lapangan ya. atasnya nanti ada dari tingkat pemerintah daerah Iya, ya, dinas. kalau dari tingkat pemerintah daerah dan dari dinas kita lebih ke arah kebijakannya, baik menyiapkan surat edarannya, Hmm. dukungan eh, pelaksanaan pendataan keluarga dan lain-lain. Tentunya kalau dari provinsi ada surat edaran dari gubernur, kemudian ditindaklanjuti dari ada surat edaran dari perwakilan BKKBN, kemudian turun secara berjenjang nanti ada di tingkat dinas kabupaten kota untuk sama pada akhirnya mendukung pelaksanaan pendataan keluarga baik secara serentak maupun yang secara Iya. sampling setiap Iya. tahunnya Oke. gitu. Dalam proses ini Mas, proses pendataan keluarga ya di era digitalisasi ini Ya, ya pastinya kan pakai aplikasi ya. Nah, apakah yang di tingkat kader itu pakai aplikasi dengan menggunakan smartphone atau masih manual? pakai formulir gitu Masih ya. formulir Oh, ya? ya, Oh, masih begitu. formulir ya, Kakak Enggak memang begini, gimana kalau Mas? kalau di Jawa Tengah terakhir pertama dilakukan pendataan keluarga secara serentak itu di 2021 Ya. itu 50-50 itu Oh, 50 atau kalau kalau nggak salah saya 70-30 ya 70-30 itu 70 memakai smartphone kemudian yang 30% memakai formulir gitu. Jadi iya. eh, kenapa ada yang memakai formulir? Mungkin ada daerah-daerah tertentu yang susah Iya, sinyal, benar. kemudian SDM-nya, kadernya kurang kurang dalam Iya, penggunaan IT ya, keterampilannya ya. IT-nya itu, jadi pakai formulir. Jadi
Secara nasional itu ada 2 metode untuk Iya. melakukan pendataan, baik, secara aplikasi kalau dalam hal ini pakai smartphone. Nah, aplikasinya nanti diunduh di Play Store, kemudian kalau yang memakai formulir ya, kadang kita bagikan formulir langsung dia mendata door to door ke responden atau ke penduduk atau ke kepala keluarga gitu. Kalau yang aplikasi sama, kadernya bawa handphone kemudian dia mendata dengan Iya. menggunakan smartphone langsung secara otomatis datanya masuk di aplikasi Iya. gitu. Tapi untuk itu di 2021 ya. Iya. Kemudian di 2022, 2023, 2024 bahwa Jawa Tengah sudah sepakat tidak menggunakan formulir lagi. Jadi semua menggunakan 100%. 100% menggunakan smartphone. Jadi karena mungkin lebih lebih simpel, lebih tidak Iya. kerja 2 kali, Iya, tidak betul. kerja 2 kali gitu. Karena memang di Jawa Tengah mungkin, sudah merata Ya, memakai ini ya, ya. jaringannya sudah oke, juga kader-kadernya juga sudah terampil ya, Ya, Mas, ya. kadernya juga sudah tiap hari pakai apa ya, pakai handphonenya sudah canggih lah, Iya. sudah canggih dan sudah bisa digunakan untuk melakukan pendataan begitu. Kemudian ini Mas untuk hasil pendataan keluarga ini apakah hasilnya itu dipublikasikan secara terbuka sehingga masyarakat bisa mengaksesnya? Iya, kalau hasil dari pendataan keluarga itu setiap hasil dari pendataan keluarga itu kemudian kan diolah dulu diolah kemudian secara berjenjang gitu ya, secara berjenjang itu baik secara nasional, provinsi, kabupaten itu kita publikasikan. Kalau misalnya dari pertama ya, misal dari pusat dulu atau dari BKKBN pusat itu setelah melakukan pendataan keluarga ada hasilnya, kemudian itu diinseminasikan atau Iya. diresmikan atau disajikan atau dipaparkan hasil pendataan keluarga. Kemudian didiseminasikan juga secara berjenjang dari provinsi yang menghadirkan dinas-dinas yang ada di kabupaten Iya. kota. Kemudian harapannya yang dari dinas kabupaten kota juga akan memperlakukan sama Iya. yaitu mensosialisasikan atau menyebar informasikan hasil dari pendataan keluarga. Selain itu tidak cukup dengan didiseminasikan, dipaparkan atau diapakan. Kemudian data hasil dari pendataan keluarga itu juga langsung bisa dilihat, langsung bisa diunduh, bisa dilihat. Misal kementerian atau lembaga atau dinas lain ingin memanfaatkan Data hasil dari tersebut, pendataan ya. keluarga tersebut, bisa berkoordinasi, bisa berhubungan dengan dinas KP yang ada di kabupatennya. Nah, di situ nanti bisa istilahnya bisa memanfaatkan datanya, baik data yang by name, by address, Iya. ataupun yang rekapnya saja. Kalau yang rekap sudah bisa dinikmati secara publik. Publik Ya, ya. ada di situsnya, ada di portal PK21, portal pk.bkkbn.go.id. Di situ ada tabulasi. Nah, di situ menampilkan data hasil pendataan keluarga by rekap. Oh ya, jadi untuk rekapnya itu, tabulasinya itu bisa diakses oleh masyarakat Iya. secara transparan ya Mas ya. Mungkin untuk yang lebih terperinci, Iya, lebih terperinci. perbainen itu dari dinas-dinas terkait yang ingin menggunakan itu baru bisa Nanti diminta dengan berkoordinasi dengan koordinasi BKKBN. dengan Oke. kepala dinas, tertentunya di situ ada kan kalau di sini datanya kan data by name by address, Iya. itu data yang sangat sensitif Iya, terkait itu ya. betul. Nanti mungkin ada perjanjian MOU atau Oh, apa terkait pemanfaatan data yang lebih rahasia gitu. Iya, betul sekali Mas. Nah ini pertanyaan terakhir nih Mas nih, bagaimana harapan dari BKKBN itu sendiri dengan adanya pendataan keluarga ini bisa membantu pembangunan di negara kita. Jadi mungkin dampaknya ya terhadap pembangunan di Indonesia itu apa Mas? Baik, terima kasih. Harapan yang diemban oleh BKKBN terkait pendataan keluarga itu satu tentunya untuk menyiapkan hasil pendataan keluarga untuk mendukung penetapan kebijakan dalam intervensi penghapusan kemiskinan ekstrim. Di situ ya ada yang lebih kemiskinan ekstrim, termasuk yang lagi
jadi prioritas nasional, yaitu Iya. penurunan stunting. Oh ya. Kemudian ada tujuan yang kedua tuh. Kemudian di situ menyiapkan dan memberikan pelayanan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta intervensi percepatan Iya. penurunan stunting kepada keluarga miskin yang ekstrim tadi. Oh. Gitu. Jadi ada dua tujuan mulia dari Iya. pendataan keluarga tadi. Ya, Gitu. lebih ditekankan untuk penurunan Kemiskinan ekstrim kemiskinannya, dan baik. penurunan Iya. stunting. Oke. Terima kasih sekali Mas Mustaqim, Ya, karena tadi sudah pertanyaan terakhir, maka berakhir pula untuk podcast hari ini. terima kasih. Terima kasih Sama-sama. banyak sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita hari Iya. ini, dan semoga yang disampaikan oleh Mas Mustaqim ini obrolan kita yang santai tapi berisi Iya. itu bisa bermanfaat kita semua Bisa dan nambah, sobat-sobat OKB lainnya. baik. Terima kasih ya Mas Terima kasih. Mustaqim. Terima kasih. Baiklah kepada sobat OKB, demikianlah podcast kita hari ini. Semoga kedepannya untuk pendataan keluarga 2024 bisa berjalan dengan lancar. Mari sukseskan pendataan keluarga 2024 karena data Anda itu sangat penting untuk pembangunan Indonesia. Saya Hayuni Dias Hakiki, mewakili tim dari UPT Balai Diklat KKB Pati, mohon undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Salam KB, berencana itu keren.